Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Alhamdulillah dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual es teh, banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya. Allahu Akbar, wali ini wali. Yai Jamil. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau? Thank you. Iya bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar loh ya. Saya tunggu 1 minggu, oke, one week, oke, one. Dan saya yakin Yusuf Mansur sampai sekarang itu mampu, ya, karena mempunyai banyak bisnis kuliner seperti warung steak and shake, bebek Haji Slamet gitu, dan juga dulu pernah mengatakan punya proyek artis senilai triliunan. Ini kan sebenarnya Yusuf Mansur sendiri mampu gitu teman-teman. Ya, kalau sendiri seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membayar hutang tapi dia menunda-nunda, bahkan sampai tidak ada niat, tidak ada itikat baik untuk membayar hutang tersebut, ini namanya apa gitu teman-teman? Saya kira udahlah, jangan mengomentari perusahaan-perusahaan lain gitu ya, urus saja perusahaan dirinya sendiri dulu gitu ya. Di media-media ini justru membuat berita headline terkait Yusuf Mansur yang mengontari penjual es teh. Ya, beritakan soal Yusuf Mansur yang saat ini telah digugat ke Palitan, ya, digugat PKPU oleh mantan direktur Paetren, ya, Pak Ahfaz Hasim dan juga Bu Novi Korin, yang mana saat ini menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Itu yang seharusnya diberitakan di headline di media, supaya apa? Ini menjadi cambuk, menjadi teguran untuk Yusuf Mansur juga, untuk supaya Yusuf Mansur itu segera bertanggung jawab pada karyan-karyanya, ya, bukan berita-berita seperti ini, gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak muncul video atau beredarnya video di mana menunjukkan seorang Gus Miftah, ya, seorang pendakwah ini berkata kasar kepada seorang penjual es teh pada sebuah pengajian di Magelang bernama Pak Son Haji, ini telah menuai protes ataupun kecaman dari publik dan melukai hati semua orang, begitu teman-teman, karena kata-kata kasar, ya, dan terkesan menghina, ya, dengan mereka tertawa, ya, melihat Pak Son Haji di tengah hujan, ya, menjajakan es tehnya begitu, ya, dengan mengatakan kata-kata goblok begitu, ya, dan itu pun tidak pantas apalagi ini diucapkan oleh seorang ustadz bernama Gus Miftah. Buntut dari ucapan Gus Miftah ini juga langsung direspon oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, dan juga menegur Gus Miftah langsung dan memberikan bantuan, ya, lewat utusan dari Partai Gerindra begitu, ya. Dan tidak sedikit dari kalangan para artis, dari TikToker ataupun pengusaha-pengusaha yang silih berganti menyumbangkan donasi kepada Pak Son Haji, ya. Dan ada beberapa juga yang bersedia mengumrohkan juga. Dan butuh dari ucapan Gus Miftah ini memunculkan, ya, sebuah petisi di mana publik ini mendesak agar Presiden Prabowo Subianto ini segera mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan terbaru tadi saya lihat berita bahwa Gus Miftah ini telah mengundurkan diri begitu teman-teman. Dan berita ini ternyata juga dikomentari oleh, ya, sosok yang sering kita bahas di channel saya, yakni Yusuf Mansur, yang saat ini banyak persoalan yang belum terselesaikan. Sebelum kita
menanggapi ya dari apa yang disampaikan Yusuf Mansur ya. Kita putar video ya, komentar dari Yusuf Mansur terkait persoalan ini, teman-teman. Alhamdulillah, dengan kejadian Gus Miftah yang bilang G kepada penjual es teh, banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya. Buat yang pada pengen dapat pelajaran, ilmu, hikmah, cerita, kisah, pengalaman. Dan sebaliknya jangan juga kita kemudian ikut berdosa dengan kemudian tidak menjadi bagian dari ilmu, dari hikmah, dari cerita, dari solusi. Ya, misalnya kebaikan yang terjadi apa? Coba deh, kayaknya bentar lagi penjual teh tersebut insya Allah banyak rizkinya, banyak duitnya, banyak yang bagi duit, banyak yang simpati, mungkin ada yang ngomroin, mungkin ada yang bangunin rumah. Bukankah ini hebat? Cara Allah tuh luar biasa. Iya benar itu. Dan betapa beliau juga saya lihat enjoy gitu ya. Saya ngerekam di samping dapur. Di piring. Terus ya saya melihat juga nanti ada pelajaran berharga sekali soal memang etika, akhlak, tata krama yang saya pribadi pun masih terus belajar. Dan bagaimana kemudian secara kebiasaan, kultur, budaya satu tempat bisa jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Hal yang biasa di satu tempat, di satu kejadian, di satu daerah, di satu kemudian lingkungan bisa jadi tidak pas di tempat yang lain. Makanya perlu bukan saja kebiasaan tapi penyesuaian. Wes banyak sekali hikmahnya, ilmu, cerita, kisah, pengalaman yang bisa kita dapatkan insya Allah. Tapi yang menarik ini insya Allah, terima kasih buat pihak-pihak yang nanti banyak membantu tukang es tersebut. Saya sudah mulai melihat ada kiriman-kiriman teman-teman yang akan memberangkatkan umroh, akan bangunin rumah, akan kemudian bahkan sebagian sudah ada yang jalan memberi uang dan lain sebagainya. Ya sekali lagi memang ini cara Allah ya, mengasih pelajaran buat saya, buat kita semua juga, tidak merendahkan orang seberapapun bercandanya. Dan respon Gus Miftah juga menurut saya sangat baik ya, dengan langsung meminta maaf, dan beliau pastinya akan melakukan manuver-manuver yang menambah ilmu, pengalaman, kisah, cerita, hikmah buat kita semua insya Allah. Mudah-mudahan selalu ada pelajaran dari Allah buat kita-kita lewat serangkaian peristiwa. Ya, pokoknya jangan sampai jadi bagian yang rugi, yang ikut kemudian ikut kemudian mencaci, memaki, merendahkan siapapun itu. Insya Allah. Termasuk juga ya lebih baik doain gitu. Doain gitu. Misalkan saya kelihatan salah gitu. Lebih baik doain. Tapi apakah mengingatkan tidak baik? Bagus, baik. Tapi juga tetap dengan cara-cara yang juga tidak ngegoblokin juga kan gitu. Ayo Indonesia sip, mantep. Pak Prabowo juga top, dilansir di Gerindra itu, wah keren. Dan Sekap juga langsung sigap. Ya emang siapapun yang sedang menjadi bapak-bapak kita di pusaran atas ya memang ya emang harus jaga semuanya sih, karena pasti dipantau kan oleh masyarakat, ini nggak bisa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya tanggapan dari seorang Yusuf Mansur ya. Tidak ketinggalan ya kalau ada berita-berita viral ya, mungkin kalau ada berita dari kalangan artis ya, mungkin misalkan seperti kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya Loli, kemudian Ria Ricis ya, dan lain ini selalu tidak ketinggalan untuk selalu berkomentar di sosial medianya, terutama Instagram ya. Dan Yusuf Mansur tadi mengatakan bahwa ya ada banyak hikmah begitu ya, dan pembelajaran untuk jangan menghina, jangan merendahkan ya, untuk selalu beretika begitu teman. Mungkin Yusuf Mansur sendiri lupa gitu ya,
dirinya sendiri juga pernah berkata kasar gitu ya kepada seseorang yang pernah menagihnya ya lewat telepon begitu ya kepada seorang ibu-ibu gitu ya, dan berkata kasar, goblok gitu ya. Dan itu pun sudah diucapkan oleh Sumansur juga, bahkan mengatakan bahwa siapapun yang tidak membeli PayTrend atau bergabung dengan PayTrend itu disebut blue on. Nah, ini kan juga tidak beretika itu teman-teman. Dan apabila Yusuf Mansur sendiri ya sampai sekarang bahkan bungkam gitu ya, bahkan diam ya terkait dengan persoalan-persoalan saat ini ya, banyak persoalan utang yang belum terselesaikan ya, persoalan misalkan seperti dengan Pak Zain Mustafa, dengan Pak Ustadz Kholik, dengan Bu Ili Siti Rohimah, kemudian utamanya dengan saat ini para karyawan-karyawannya ya, seperti misalkan Mas Rusan ya, dari tahun 2019 itu tidak tergaji gajinya, tidak diberikan haknya, pesangon ya, gaji maupun THR-nya ya. Bahkan saat Mas Rusan ini istrinya hamil begitu ya, beliau sangat membutuhkan hak-haknya, membutuhkan gaji tersebut untuk membiayai persalinan istrinya, itu pun juga tidak direspon oleh Yusuf Mansur teman-teman. Banyak lagi kisah-kisah miris yang diceritakan kepada saya ini dari mantan-mantan karyawan PayTrend gitu teman-teman. Apakah ini sebuah bisa dikatakan tindakan yang merendahkan juga, tindakan yang tidak beretika juga ya, tindakan yang tidak mengerti jasa-jasa para karyawannya ya, yang ikut membesarkan nama PayTrend ya. Dan saya yakin Yusuf Mansur sampai sekarang itu mampu ya, karena mempunyai banyak bisnis-bisnis kuliner seperti warung steak and shake, Bebek Gaji Selamat begitu, dan juga dulu pernah mengatakan punya proyek artis senilai triliunan. Ini kan sendiri mampu gitu teman-teman ya. Kalau sendiri seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membayar utang tapi dia menunda-nunda, bahkan sampai tidak ada niat, tidak ada etikat baik untuk membayar utang tersebut, ini namanya apa gitu teman-teman? Saya kira udahlah, jangan mengomentari perusahaan-perusahaan lain gitu ya, urus saja persoalan dirinya sendiri dulu gitu ya. Apakah dirinya itu sudah baik tuh? Saya sendiri juga maaf juga banyak kesalahan, banyak problem, tapi di sini posisi saya untuk membantu saudara-saudara saya untuk menagih hak-haknya gitu teman, karena saya sendiri yang langsung bertemu dengan mereka dan mereka bercerita bagaimana keluhnya selama ini, itu yang membuat saya miris teman-teman ya. Dan kepada khususnya terkait dengan persoalan Gus Miftah dan penjual es teh Pak Sun Haji, tentunya Masya Allah ini tentunya banyak cara Allah untuk meninggikan derajat ya seseorang gitu teman-teman ya. Beliau yang memeras keringat ya, banting tulang ya untuk keluarganya ya, berjualan es di saat hujan pun dia terjang ya. Tetapi ketika dirinya mendapat hinaan, langsung dengan seketika ya banyak rezeki datang silih berganti untuk beliau gitu teman-teman. Dan sekali lagi ya, untuk Yusuf Mansur saya menitipkan pesan ya dari saudara-saudara saya, khususnya dari teman-teman investor patungan usaha, tabung tanah ya, kemudian dari investor batu bara, teman-teman dari pembeli perumahan CVG Syal Mansur, teman-teman karyawan PayTrend ya, ini sampai sekarang masih menunggu hak-haknya kepada Anda begitu. Dan janganlah, atau mungkin jangan dulu ya berkomentar-komentar ya, atau mencampuri urusan orang lain, tapi urusannya sendiri itu belum beres gitu teman-teman. Nanti saya akan putar ya sebuah video Yusuf Mansur ya yang berkata kasar kepada seorang ibu yang menagih hutang ya, kepadanya begitu. Ya memang ini tidak di ruang publik gitu teman-teman. Ini sebuah rekaman yang beredar di sosial media YouTube gitu teman-teman. Tapi apakah pantas ya ketika seseorang menagih haknya ya malah dikata-katain kasar seperti itu, dikatain goblok seperti itu? Ini kan tidak pantas teman-teman. Dan ada lagi cerita dari Bu Eca yang mana ketika datang ke rumahnya menagih haknya, itu masuk marah-marah dan gebrak meja. Nah ini kan tidak pantas, marah-marah gebrak meja, mengatakan dirinya butuh uang 1 triliun ya. Apakah itu juga pantas diucapkan seorang ustadz gitu teman-teman
Ya, sekali lagi saya tekankan, jangan mencampuri atau jangan berkomentar-komentar lain lah. Saya lihat di media-media ini justru membuat berita headline terkait Yusuf Mansur yang mengontari penjual es teh. Ya, beritakan soal Yusuf Mansur yang saat ini telah digugat ke Palitan, ya digugat PKPU oleh mantan-mantan direktur Paetren, ya Pak Afas Sasin dan juga Bu Novi Kurnia, yang mana saat ini menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, itu yang seharusnya diberitakan di headline di media, supaya apa? Ini menjadi cambuk, menjadi teguran untuk Yusuf Mansur juga, untuk supaya Yusuf Mansur itu segera bertanggung jawab pada karyan-karyanya, ya, bukan berita-berita seperti ini, begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya putar video Yusuf Mansur yang mana sudah berkata-kata kasar kepada seorang ibu yang menagih haknya, dan itu pun juga sama yang diucapkan oleh Gus Miftah kepada seorang penjual es teh bernama Pak Sun Haji di Magelang. Berikut videonya teman-teman. Habis udah lama, kasihan, sudah tua paman aku lah. Aku punya paman itu, kasihan. Saya rugi. Ya rugi gimana, lo yang usaha kok rugi. Ayolah, kita ketemu. Kalau ya dibatalin aja jual belinya, masih kurang itu. Pusing juga aku denger itu berita-berita antum yang jelek-jelek kayak gitulah, gitu loh. Macam-macam Anda. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem, sampai manapun. Udahlah, bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil doh buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah, bayar aja dah, NP, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah, kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah, oke? Thank you. Iya, bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? 1 week. Jangan janji-janji melulu, ya. Oke. Ya. Jangan janji. Lo Ustadz lo, jangan janji melulu lah. Oke? Justru karena saya Ustadz, saya belain dia dari kematian. Yang penting itu dibayar, urusan selesai Pak Ustadz. Itu kasihan paman aku. My uncle this kasihan lah. Ayolah bayarlah ya. Oke ya. Oke. Ya udah. Oke, kalau tidak bisa seminggu. Ustadz gak usah